Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini Allah meringankan kaki kita untuk bisa hadir bersama dalam rangka menunaikan subuh berjamaah. Sungguh ini merupakan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih meringankan kaki kita. Karena ada orang yang sehat, ada yang Allah memberikan kenikmatan bahkan lebih daripada kita, tetapi kemudian mereka berat untuk hadir subuh berjamaah. Padahal subuh berjamaah ini adalah sebuah bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang taat. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema yang sangat luas sebenarnya, bebas dari riba, tetapi itu terlalu luas. Maka kemudian hari ini mungkin karena ada dua opsi, ceramah biasa atau ceramah pakai slide. Karena sudah pakai slide, maka kemudian kita coba fokus saja hal yang paling hari ini dibicarakan oleh kita, yaitu tentang keberadaan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, sesungguhnya kita mengawali dari itu bahwa nikmat yang Allah berikan pada kita sungguh luar biasa. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. If you want to count the bounty of Allah, the ni'mah of Allah, you will never be able to count it. Menyedra ke kana hitung nikmat long kepada Allah, hai ke hitung. Tak hitung mentah hai. Apalagi kemudian memberikan kompensasi yang setimpal atas kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini sebagai pembukaan. Baiklah, mari kita coba nilai tentang nafas yang kita hirup atau oksigen yang kita hirup. Jadi ada sebuah kajian dikatakan bahwa seseorang itu membutuhkan 2.880 liter oksigen selama sehari dan membutuhkan 11.376 liter nitrogen selama sehari. Harga oksigen hari ini berharga 25.000 per liter dan nitrogen 10.000 per liter. Nah, kita butuh 2.880 liter kalikan 25.000, dan kemudian 11.376 liter nitrogen dikalikan dengan 10.000. Total kedua-duanya 185 juta per hari. Nyan udara, nyan oksigen yang tahirup teuro. Nah, kemudian kalau dikali sebulan kali 30 berharga 5,5 miliar. Nyan yang kagejo li Allah free, gratis. Dan ini lebih berat lagi kalau misalnya kita tidak bisa menghirup udara yang bebas seperti ini, maka kita mungkin harus menenteng tabung. Sidoro jamaah payah me tabung topo-topo. Ya kuno masjid me tabung. Ya ubasai me tabungnya ngon masker yang selang jiu tabung. Oh, luar biasa. Maka oleh karenanya sidang jamaah mengawali ini bahwa kita mempercayai bahwa nikmat Allah sungguh luar biasa. Nah, dengan kenikmatan itu mari kita kemudian menjadi hamba-hamba yang taat. Hamba yang taat adalah hamba yang kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Nah, apa yang dilarang banyak sekali. Larang syirik, larang membunuh, larang memperkosa, dan di antara larangan-larangan itu termasuklah larangan kita terlibat dengan riba. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita coba lihat satu sisi saja, adalah urgensi implementasi kanun. Nah, nantinya pemaparan materi ini akan lebih kepada kondisi Aceh dan kita, yaitu realitas dan problematika yang pertama. Kemudian kedua, mengapa Aceh butuh kanun lembaga keuangan syariah. Dan kemudian ketiga,
kinerja performance bank syariah tentunya kita lihat sedikit, dan kemudian tantangan kanun LKS ini. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, karena tulisannya kecil mungkin bagi jamaah kita dengarkan saja. Nah, realitas dan problematika yang kita hadapi. Aceh memiliki keistimewaan dan otonomi khusus dalam tata kelola pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan adat budaya serta syariat Islam. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam bingkai negara, dalam bingkai state. Kenapa? Karena didasari pada undang-undang. Levelnya level tinggi, yaitu undang-undang kalau di Indonesia, dan pemerintah bertanggung jawab mewujudkan pelaksanaan syariat Islam di seluruh wilayah Aceh. Contoh juga Gubernur Aceh, Bupati Aceh butuh bahwa wajib syariat Islamnya butideng. Maka apalagi kalau dibawa kepada Quran, tentunya seorang pemimpin tidak boleh lepas dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kebijakan yang harus dilakukannya. Syariat Islam diwujudkan di Aceh dalam makna syariat Islam yang kafah. Itu yang kita inginkan, walaupun kita belum kafah. Jelas, karena sisi kita masih banyak yang kurang. Sisi kita masih banyak yang kurang ideal kalau kita bandingkan tentunya dengan baginda Rasulullah SAW dan masa-masa periode Khulafaur Rasyidin. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kafah dalam bingkai negara memiliki akar kuat dalam sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Nah, itu realitas objektif. Tetapi kita memiliki juga problematika. Nah, Aceh berada pada peringkat kedua provinsi termiskin di Sumatera setelah provinsi Bengkulu. Data BPS, data Badan Pusat Statistik Maret 2020. Artinya bahwa Tanyonyo Jaipeng, tetapi kemudian tetap Yasin nyopakeun. Nah, ini tentunya ada keberkahan yang kurang. Syariat Islam dalam aspek muamalah belum menyentuh secara menyeluruh terhadap lembaga keuangan. Nah, kemudian sehingga belum mampu mengangkat kehidupan keekonomi masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera, bermartabat, dan tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan masyarakat terhadap lembaga keuangan konvensional dalam kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan dirasakan cukup tinggi. Artinya masih banyak. Kalau tidak salah saya, data sebelum Bank Aceh konversi, pangsa pasar bank syariah ataupun keuangan syariah baru sekitar 5-6%. 5-6%. Kemudian ketika bank syariah konversi itu sekitar 51%. Dan hari ini sejak kanun ini digaung-gaungkan, kata OJK, kata Ketua OJK Pak Yusri, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, pangsa pasar keuangan syariah di Aceh sudah 75%. Jadi 25% itu yang manteng konvensional. LKS ini lembaga keuangan syariah bukan bank saja, tetapi termasuk non bank, yaitu pegadaian, asuransi, dan jasa-jasa keuangan lainnya, termasuk koperasi. Nah, pilihan masyarakat, ya, lembaga keuangan syariah LKS belum cukup maksimal menampilkan performa GCG-nya, ya, Good Corporate Governance, artinya pengelolaan. Sebagai lembaga keuangan yang kuat, mandiri, dan profesional bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kenapa? Karena memang mereka hadir di tahun 90-an dan hari ini baru berumur sekitar 40 tahun kurang, tetapi kemudian bank konvensional sudah begitu lama. Nah, berdasarkan problematika ini mendorong pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan berupa Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Jadi kanun ini bertujuan untuk menata lembaga keuangan syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Jadi kita ada ujungnya itu dalam naungan syariat Islam. Nah, mengapa Aceh butuh kanun LKS? Ini ada 3 landasan yang bisa disampaikan. Pertama, landasan filosofis, kemudian landasan historis, dan landasan yuridis. Untuk landasan filosofis, kita sudah tegaskan ini adalah larangan tegas. Nah, praktek riba dari Al-Quran, baik dari Quran maupun dari hadis. Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian pada 276, 278. 278 ini bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisa api hanjut.
Baikkan yang raya, baikkan yang double, sisa juga tidak boleh. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan sisa riba itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka tunggulah sebuah deklarasi perang dari Allah dan Rasul. Deklarasi perang dari Allah dan Rasul, luar biasa. Ini luar biasa. Deklarasi perang itu ketika Allah memutuskan untuk memerangi manusia, tinggal diutus mentang pasukan kayaknya. Pasukan Allah bisa berupa angin, bisa berupa badai, bisa berupa belalang, nyamuk, macam-macam gitu. Oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dikatakan jika riba dan zina sudah merajalela, maka antara hamba itu dengan azab Allah tidak ada hijabnya. Riba dengan zina, dua-dua boh maksiatnya ka merajalela, sudah dilakukan di depan mata dan tidak ada pencegahan, maka Allah akan mendatangkan azab kepada orang-orang itu. Tidak ada hijabnya. Hana batas leh. Nyan artinya mengundang. Orang mudina dalam hotel mungkin hana tan karena geroro, tapi mereka mudina bak pandai ka terbuka, masyarakat negurnya juga masyarakat itu ditindas ataupun kemudian tidak bisa berkutik, itu mengundang bala malamnya laju. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, ini adalah kaitannya berat. Bahkan kalau di hadis dikatakan bahwa dosa riba sama seperti orang berzina 36 kali. Kata Nabi juga dosa riba ada 70 jenis. Jenis terkecil sekali sama seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi kreuh larangan riba. Bahkan miyata baca ayat yang Bu Nolong baca, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rahmah faman ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada. Nah ini di ujung, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah mengatakan orang-orang yang mengambil riba bagaikan orang-orang yang berdiri sempoyongan kesetanan karena gila. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa saban manteng antara jual beli dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Nah, kenapa Allah halalkan jual beli? Kenapa Allah haramkan riba? Sungguh berbeda dua fenomena ini. Sidang jamaah dirahmati Allah. Kalau riba orang-orang yang kemudian memberikan hutang pasif, lantas duduk preh, nah tambahan si A hutang ke si B 1 juta rupiah, ini kita contohkan saja 1 juta rupiah, lantas dia katakan kepada si B, yuk pulang gelong 1,2 juta. Resiko Anda tanggung sendiri. Lo nak tanggung resiko itu aku kapuo gelong 1,2 juta, 1 juta peng pokok, 200 peng bungong. Oh, Anda kemudian usaha rugi, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Ya, yang penting saya duduk-duduk saja. Ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan sebelumnya dan juga oleh orang-orang tertentu dan bahkan oleh rentenir. Hari ini rentenir luar biasa. Dia lagi mempermudah, seakan-akan mempermudah nyak-nyak dayo yang mekat bak pasai. Hanya jok KTP mentang kajinya. Sudah bisa Pak. Bu, ini 1 juta, ini 2 juta. Oleh kutip tuk peng beserta dengan bunganya yang kalau dikumpulkan setiap hari, dikumpulkan sampai setahun, tambahannya itu sampai 40% per tahun. Bunga bank saja 10% per tahun. Awaknya icok 20%, mencekak. Dan kalau mereka kemudian gagal bayar, mereka akan kirimkan debt collector. Mereka akan kirimkan orang-orang yang badannya besar, itu munak segala macam, icok pupuyangna. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan gambaran mereka. Padahal pada jual beli berbeda. Jual beli itu 1 juta juga. Tetapi kita diminta untuk membeli barang, ada underlying asetnya, ada asetnya. Misu ya blok kameng le. Blok kameng, diulai karingnya napasai kameng. Tetapi kalau kita beli di sini harganya pasti mahal, maka seseorang saudagar dia akan mencari. Kadang ijau lembah selawah ni, enggak menumpuk kambing yang lebih raya.
Kita anggap sama lah harga kambing 1 juta, walaupun hari ini sudah 3 jutaan ya. Kita anggap sama dengan yang tadi meminjamkan 1 jutaan. Biar minta lembah selawah gerempek kemudian ke Papua. Kemudian dia menjualnya 1.250.000, 50.000 habis ke pembecak. Tak kemenan. Padum laba 200.000. 200.000 nyo halu. Pakan gaknyan bang kepikir untuk gumublo. Nyan udah turun ikhtiar usaha. Pat lomblo. Ngan pu lomblo. Kagejak kedih kameh moh kan. Gejak mita kameng. Kemudian kahek kan. Kemudian wate menempat kambing, wah, apakah selamat kambing yang lonte? Apakah selamat kambing itu belum tentu. Ketika dia bawa pulang dengan becak bisa jadi tabrakan. Dia penuh dengan resiko. Kalau kambingnya jatuh, patah, maka hana laku. Atau katakanlah tidak ada musibah itu, tapi hujan lebat, kambing kamu proh, kamu flu, maka hana laku sih. Atau tidak ada musibah itu, tidak ada hujan. Tuk tayo, tameh taboh becak, taboh atau Honda, taboh kambing. Rupanya pesaing kita datang dengan kambing 1 truk. Igaknya bagu betul leploh boh kambing. Tentulah orang-orang yang memiliki kapasitas modal besar, dia bisa menurunkan average cost, ya, atau biaya rata-rata. Akhirnya mereka bisa menjual dengan margin yang kecil. Igaknya juga pulau dengan 1 juta sertuh, laba 100.000. Tetapi kali lep loh kita yo kaku tak publong dengan 1,2 juta. Nah, jadi saingan seperti itu merupakan resiko-resiko yang ada. Oleh karenanya Allah menghalalkan jual beli, dan bahkan bisa jadi kita sama sekali tidak laku. Nyak-nyaknya megume on rumpun tomat kedeh upnayung boh diploh bawah belah kadang-kadang hana laku. Oleh karenanya kadang-kadang kita baiknya juga ikut bersedekah. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, landasan filosofis ini adalah dari Quran dan hadis. Kalau kita ingin urutkan secara singkat, walaupun ada kajian di akhir, tapi ini lebih kepada kita, yaitu pertama turunnya surah Ar-Rum ayat 39. Ini periode Mekah, ya, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa-apa yang kamu keluarkan dalam bentuk riba supaya dia bertambah pada sisi harta manusia, sesungguhnya tidak bertambah pada sisi Allah. Fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakah. Tapi apa-apa yang kamu keluarkan dalam bentuk zakah, turiduna wajhallah, yang kamu mengharapkan ridha Allah, itulah yang akan berkembang. Ya, jadi Allah mengkontraskan antara riba dengan zakat. Jadi ne pemati riba jud, tapi kemudian pudip zakat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba tetapi menyuburkan sedekah. Oleh karenanya ini lawannya. Kalau lawan ini tidak kita ciptakan, tidak bisa. Jadi dia akan nanti. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, tentu dengan beberapa Quran yang lain. Terakhir itu pada ayat 278 tadi ya, sisa-sisa riba tinggalkan. Yang kedua, landasan LKS menjalankan usaha dengan prinsip syariah dapat bernilai double, ya. Kita kalau sudah sesuai dengan syariah usahanya, maka merempok dua. Keduanya yaitu merempok keuntungan dunia dan juga merupakan keuntungan akhirat dalam bentuk pahala. Secara filosofis, umat Islam perlu menjalankan syariat Islam tidak sebatas aspek ibadah dan jinayah saja. Setiap pribadi muslim yang meyakini kebenaran agama Islam berkewajiban untuk mematuhi seluruh Al-Quran, ajaran Al-Quran dalam kehidupannya. Islam bukan hanya sekedar melarang riba, tetapi memajukan keadilan sosial dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis. Nyo memang mentang berat padanya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang-orang beriman, baik kacok sesamakah harta dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara semengut. Yang mentang jai bapak saya. Mi tak belum ke si laki maah yang belum ke si. Tak belum 2 kilo, tak pegah nyo bang yang asong ke si tok ikut tanyo ikoh, tetapi bangka tak puas romoh ka lemak sekitar leon 2 on. Ratah rek lemaknya wallahu alam. Nyan keahlian dalam memotong daging, nyan saboh. Jadi kadang-kadang sering terjadi. Atau contoh kecil lainnya, misalnya kita membeli minyak dengan sepeda motor yang 10.000, harga pertalite 10.000, ibu bawa bini jalan. Tapi karena tanda pegenap mentang 10.000 aja. Kiban ukuran yang 1.000 itu, yang 9.000 deh. Yang 9.000 ketika dicentong itu pas full, ya 1 liter.
Yang ikut tanya full. Tapi yang seribu itu kau kecok lagi dua buah sendok dok. Saya kecok. Yang kan betul. Yang betul je sepersi kurang. Cok yang liternya karena dia harganya 9.000, sisanya 1.000 itu harus 1/9 dari 1 liter itu. Nyejuk pelumah loh. Pelumah ya Pak. Ya, sehingga kita muncul ridho kita. Ridhonya beda dengan rela. Relanya kadang-kadang kita bisa selesai di pasar. Ya, bisa selesai di pasar. Misal, tablo pakaian. Begah pakaian, longtong pakaian. Kami pernah ke Medan, kemudian dikatakan, Pak, ini jaketnya berapa? Ini jaketnya berapa? Ini dari luar negeri. Iya, jaketnya berapa? Ini dari luar negeri, Pak. Kalau harganya mantang ini luar negeri. Ini pertama lah mulai tanya bahwa itu ikun harga je mahal, ilok. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dia katakan, jaket ini 800.000. Mana nak 800.000? Nyan ton segurung puluhan. Ton segurung puluhan 800. Mana ini dari mana? Dari Thailand. Kamu form Thailand suka menduplikasi. Kita tahu mereka suka membuat yang KW, ya. Tetapi tidak begini harganya. Akhirnya kita tidak membeli dan tidak menawar. Kalau kita ingin menawar, berapa kita tawarkan? 300.000. Ibu tu tidak bisa Pak. Ini kan dari luar negeri. 7,5 lah kami lepaskan. Ya, tayo pita pu bacul, pu setengah gimana? 4,5 gimana? Turunkan sedikit. Akhirnya jadi di 600.000. 600.000 kita sudah berhasil menurunkan harga pasar yang kita pikir dari 800.000. Pulang kita ke rumah, pakai jaket itu, merempek ngen yang taban pakai jaket persis. Kemudian ada yang Pak kalau yang Bapak padu 800.000 buka. Terus 600.000 aja, 200.000 lo kau untung, belum putun harga je. Nyan jaket kah tabang jaket loan. Kada pun bodoh harga je 80.000. Ya tu. Akhirnya kita kemudian tidak ridha. Tadinya kita rela, tapi kemudian tidak ridha. Nah, ini yang terjadi pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjual kain, dia penjual kain. Dia imam yang suka menjadi saudagar kain. Dia adalah orang yang berjualan. Nah, kemudian dia katakan pada seorang pemuda yang menjaga Nyohanabih Nauhu, ya, seorang pemuda yang menjaga tokonya, dia katakan, "Hai anak muda, ilmu hujah Jumat agak awal. Saya pergi Jumat agak cepat." Itu hari Jumat, ya, kadang jam 10 Syekh kerja, ya. Kerja yang posibelah. Tetapi yang terjadi, kemudian kata anak muda, ini ada satu gulungan kain. Gulungan kain ini ada cacatnya, yang kang ngiup. Nah deh, nyo miona urang blok apa gah? Nyo na cacat. Na cacat bah. Nah, jut Pak. Hai ke kerja semayang Jumat. Gua Jumat poh leuro. Upajih nyang kalaku. Kalaku nya ija. Kita yang dak ngudayan. Hai, ho ijayan. Kalaku na yang blow. Nah, kabegahnya cacat bunuh yuk. Umanyang kedua. Nah, anak muda ini memang tidak salah. Yang salah setan, ya. Setan telah membuat dia lupa, ya. Untung lupanya juga sebentar. Tak ingat bagaimana kisah Nabi Yusuf, ya, seorang hamba yang sudah selamatkan Nabi Yusuf, dia lupa sampai bertahun-tahun hingga Nabi Yusuf berada di penjara bertahun-tahun. Atau seorang pemuda yang menemani Nabi Musa yang sudah menyembelih ikan, memotong ikan berbagai sampai kemudian mereka jalan jauh sekali. Kata Nabi Musa, "Putebi engkau bunuh." Oh, maka tua nyojen gaya petua long. Bunuh engketnya yang kata koh-koh kau menyatu kembali. Kai tamang dalam tabah gua. Bukan Nabi Musa yang benar renan tamita Nabi Khidir. Itu kisahnya. Nah, ini dilupakan juga, ya, dilupakan. Oleh karenanya kemudian kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu transaksi ini belum selesai. Nyo transaksinya belum leh. Kiban ciri-ciri. Oh, ciri-ciri muno badan. Ya mita. Mia mantaboh oleh karengnya ya mita. Urungnya. Tu pot baru gerempek tu urungnya, wahai bapak, nah ni blow ija bak ke dia dong. Nah, bapak ijanya cacat. Nyo peng drone lumpu balik ke drone, nijuk pulang gelong ijanya. Ya, pergi le bapaknya sebenarnya long bunuh kecewaran. Lelong bloy pasai ijanyo ternyata nyo nak cacat, cukup kecewa lo. Tapi longing ron mehmoh tak niat mitalong. Kemudian niat laki nyo bu ikhlas atau njuk pulang penggelon nyo long karito. Nyo long ridho. Arti ridho nyan hanali masalah nayo di yaumil akhirah. Hanali masalah nayo di yaumil akhirah. Transaksinya nubit hanali masalah di akhirat. Nyo mendang na urung-urung yang lagi miana alhamdulillah pebisnis yang jujur kata Rasulullah lagi nyo orang Nabi. Urung bisnis yang jujur lagi orang Nabi.
Menanti tengok waktu tengok tak kerjasama tengok tak pegah bangen nyo tak bagi dua tengok 50-50. Bu yang terjadi waktu untung 1,000, waktu untung 1 juta, kita itu jujur 500 kekah 500 kelung, untung 2 juta 3 juta kah 3 juta kelung, untung yatuh 10 juta yatuh 100 juta katrok jen pun kajuk ke 50 juta ibu tak pu pitan padahal dia pemodal ya, ikah yang kata punya kamu mulai itu mujen tidak kita berikan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, masih banyak hal-hal seperti ini. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita sedikitkan lagi landasan filosofis ini tentang masalah kerajaan Aceh, bahwa Aceh sudah memiliki syariat Islam sejak zaman Iskandar Muda. Bahkan sudah ada kanun ataupun putusan rajam ketika zaman itu. Jadi sudah sangat bagus ya. Kita landasi saja. Kemudian landasan yuridis ini tentang undang-undang yang ada sampai dengan Undang-Undang Nomor 44 99 tentang Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 11 2006, kemudian Undang-Undang Fatwa MPU Nomor 11 tahun 2013 dan juga Amanat Kanun Nomor 8 tahun 2014. Akhirnya membentuklah kanun ya Lembaga Keuangan Syariah. Nah, tidak kita lanjutkan lagi yang lain, mungkin slide terakhir. Isi norma hukum dari kanun LKS. Jadi kanun LKS ini ada beberapa isi yang menarik untuk dibahas. Yang pertama tentang pasal 2 ya, pasal 2 yaitu lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Akad keuangan Aceh menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini adalah yang harus berjalan di Aceh. Kemudian kanun LKS berlaku kepada setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Jadi sosona lembaga keuangan yang bertransaksi di Aceh, dia wajib mematuhi daripada kanun ini. Setiap orang yang beragama bukan Islam dapat menundukkan diri pada kanun ini. Dapat artinya sebenarnya kalau dia mau dengan cara konvensional ya dia ke Medan. Ya, kita tidak bisa paksain. Kemudian setiap orang yang bukan Islam, LKS yang menjalankan kegiatan usahanya di Aceh. Jadi lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya di Aceh, atau lembaga keuangan yang kemudian mereka berkantor pusat bukan di Aceh tetapi mereka membuka cabangnya di Aceh, maka yang cabangnya harus sesuai dengan syariah. Kemudian pada pasal 14 ayat 4, rasio pembiayaan bank syariah. Nah, ini adalah penekanan dari tentang keterlibatan permintaan kanun ini agar lembaga keuangan lebih banyak memihak kepada UMKM, usaha menengah, kecil dan mikro. Minimal 30% paling lambat pada tahun 2020 dan minimal juga 40% pada tahun 2022. Ini masih ada lagi satu lagi ayat yang menyatakan bahwa bukan saja keterlibatan untuk UMKM tetapi porsi bagi hasil sudah harus ditingkatkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, memang antara fenomena dengan keinginan ada berbeda. Dulu pionir para pendiri bank syariah mengharapkan wajah bank syariah itu adalah wajah bagi hasil, wajah mudharabah dan wajah murabahah. Tapi karena berhadapan banyak sekali risiko, akhirnya bank syariah hari ini lebih mengutamakan murabahah yang secara lahiriahnya kelihatan mirip dengan kredit. Nah, ini mungkin bisa dibaca di tulisan. Saya minta Ustaz Zulfikar untuk men-share, ada tulisan saya tentang meluruskan persepsi bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Kemudian di pasal 65, nah ini yang ditakuti oleh orang-orang yang hari ini menjadi ribut. Apa itu? Pada saat kanun ini dimulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan diri dengan kanun ini paling lambat 3 tahun sejak kanun ini diundangkan. Jadi kanun ini walaupun dia tahun 2018 Desember tetapi diundangkan ya pada tanggal 4 Januari 2019. Jadi tata mahlul tahun 2020, Januari 2020, Januari 2022. Jadi Januari 2022 ini sudah harus dilaksanakan. Nah, mungkin ya yang jadi masalah ya adalah kemudian ketika orang-orang mengatakan nyo 2022 kato ditunduk. Nah, ini ada dua kritikan terhadap lembaga keuangan ini. Yang satu bisa kita terima, tapi yang satu agak berat. Apa? Yang agak berat itu ketika mereka menolak kanun ini karena memang tidak cinta dengan syariah. Bungeh ngen ada isu hilangkan riba dari Aceh.
Tetapi kalau mereka mengkritik karena masalah teknis, masalah produk bank yang belum kompatibel dengan yang ada, itu masih wajar. Ini masih wajar. Jadi yang pertama tadilah yang jawaban kita terhadap ayat-ayat Allah tadi, agar kemudian kita takut dengan riba. Baik saudagar tanya, kemudian para pedagang begitu cintanya dengan konvensional yang sudah difatwakan oleh ulama tahun 70 bahwa bunga bank itu termasuk riba, ya, termasuk jenis kategori riba, maka kemudian kita juga masih ikut seperti itu, ya, karena dosa riba itu. Nah, oleh karenanya jangan seperti itu kita nyerang. Tapi kalau misalnya karena produk teknis perbankan, nyogolom, kamu butuh bank untuk ekspor impor 10 triliun. Nah, bank syariah. Nah, bisa jadi. Ini ada fatwa ulama mengatakan jika masih ada produk yang belum, ya, kemampuannya ada di bank syariah, berarti masih sistem darurat, dibolehkan transaksi itu melalui via bank konvensional. Mana tahu ada eksportir Indonesia Acehnya bermain dengan triliun, ya. Jak BSM, jak Bank Aceh, maknya hanya mungkin. Nah, silakan gunakan yang luar negeri. Itu berarti sudah kebutuhannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.